Dia bisa mulai untuk membuka kamera. Jangan lupa untuk menyiapkan bukunya, buku, alat tulis, dan juga telinga ya untuk mendengarkan. Yang menginformasikan untuk teman-temannya bisa diajak untuk masuk. Kalau ada kendala ya silakan bisa izin di grup ya supaya lebih jelas seperti itu. 2 menit lagi akan kita mulai. Teman-teman saya kasih waktu untuk bisa persiapan. Suaranya jelas ya. Dan juga PowerPoint-nya terlihat. Oke. Yes. Kita kembali dari orang siapapun. Ya, saat ini saya sedang di SMK Negeri 9 di sekolah teman-temannya. Sekalian piket seperti itu. Oke, mungkin kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku. Ya, adik-adikku kelas 11 AKL 1 yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada pembelajaran kita, pembelajaran secara online, secara daring. Alhamdulillah tanpa suatu halangan apapun. Oke, untuk pagi ini teman-teman semuanya kita akan membahas mengenai bagaimana kita menyusun laporan keuangan. Sebelumnya teman-teman pasti sudah mempelajari ya bagaimana laporan keuangan itu, kemudian apa saja jenis-jenisnya dan juga bagaimana bentuk-bentuknya. Kemudian teman-teman juga pasti sudah mempelajari bagaimana cara menyusun neraca lajur, betul? Betul. Ya, betul ya. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk presensi nanti akan saya bagikan linknya di akhir pertemuan, sekaligus akan ada kuis untuk pertemuan kita kali ini. Karena ada kuis, maka teman-teman semuanya harapannya bisa menonton ataupun menyaksikan ataupun mengikuti pertemuan kali ini dengan full dan juga menyimak dengan seksama agar bisa menjawab kuis yang nanti akan saya bagikan linknya. Nah, untuk pembelajaran kita interaktif saja, teman-teman bisa membuka mikrofon ketika saya mengajukan pertanyaan gitu ya, supaya lebih interaktif seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin bertanya nih, kan teman-teman sudah mempelajari tentang bagaimana cara menyusun neraca lajur. Nah, adakah yang bisa menjelaskan kembali bagaimana atau apa yang disebut dengan neraca lajur dan apa kegunaan atau bagaimana hubungan antara neraca lajur dengan penyusunan laporan keuangan? Bagaimana? Ada yang bisa membantu? Bisa diulangi, Mas? Iya. Apa itu neraca lajur dan apa hubungan atau kegunaan dari neraca lajur untuk penyusunan laporan keuangan? Ayo adik-adik yang belum membuka kamera bisa membuka kamera ya. Iya, bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ayo, katanya udah belajar.
Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Kita santai saja ya. Ya, saya Pak. Oke, Teresia, silakan. Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas yang berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi, tapi digunakan secara manual. Iya. Kemudian kegunaannya apa, Teresia? Atau yang lain barangkali? Bagaimana, Hirin? Nggak ada ya? Oke, jadi betul apa yang tadi dikatakan sama Teresia bahwa neraca lajur adalah ringkasan dari saldo-saldo yang ada di buku besar dan juga ayat jurnal penyesuaian yang mana bisa membantu teman-teman semuanya untuk menyusun laporan keuangan. Kenapa? Karena dalam neraca lajur itu terdapat beberapa kolom yang diantaranya adalah neraca saldo sebelum penyesuaian, yaitu ketika akhir periode tapi belum disesuaikan. Kemudian ada kolom ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini didapatkan melalui transaksi-transaksi atau data-data penyesuaian yang sudah teman-teman catat di jurnal penyesuaian. Kemudian ada kolom neraca lajur setelah penyesuaian. Nah, kolom ini merupakan selisih atau merupakan kalkulasi antara neraca saldo sebelum penyesuaian dengan ayat jurnal penyesuaian yang tadi sudah diinputkan. Sehingga nilai atau saldo yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian ini bisa kita gunakan untuk membuat laporan keuangan. Nah, pada kali ini kita akan menyusun laporan keuangan, maka akan sedikit saya jelaskan mengenai teori ataupun apa saja laporan keuangan, kemudian bentuknya apa saja, kemudian macamnya juga apa saja. Nanti akan kita jelaskan secara singkat seperti itu ya, karena saya kira teman-teman semuanya di sini sudah mempelajari tadi malam, jadi kita bisa lebih interaktif supaya tidak teacher centered learning gitu ya, supaya teman-teman semuanya juga lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran. Baik, kita lanjut. Oke. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menganalisis. Oke, sebentar. Karena ada yang masuk tadi. PowerPoint-nya bisa dilihat ya. Sebentar. Ya, untuk kompetensi dasar ada dua. Yang pertama kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuan, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Kemudian keterampilannya menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensi atau indikator yang perlu teman-teman bisa capai gitu ya untuk mendapatkan kompetensi ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa menjelaskan apa itu pengertian,
kemudian fungsi, serta tujuan dari laporan keuangan. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menjelaskan macam-macam laporan keuangan serta bentuk dan isinya. Kemudian yang ketiga, ini adalah IPK keterampilan. Teman-teman bisa menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Tapi untuk kali ini kita hanya akan mempelajari atau akan praktik 3 macam laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, tujuan pembelajarannya ini tadi sudah saya jelaskan. Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan laporan keuangan, menjelaskan macam-macam laporan keuangan serta bentuk dan isinya, serta teman-teman semuanya bisa menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan neraca. Oke, yang baru masuk bisa menyesuaikan untuk membuka kamera, menyiapkan alat tulis dan juga buku. Teman-teman bisa mengangkat bukunya ya, biar kelihatan. Oke, alat tulisnya. Oke, siap. Yang belum membuka kamera bisa membuka kamera. Oke. Bisa kita lanjut ya. Oke, apa itu laporan keuangan? Nah, teman-teman di sini bisa menjawab atau tidak? Kan tadi malam sudah belajar ya. Nah, kira-kira apa sih yang disebut dengan laporan keuangan dan apa saja macam-macamnya untuk di perusahaan jasa? Ada yang bisa menjawab? Pertanyaannya disuruh mengartikan laporan keuangan, Pak. Iya, pengertiannya. Saya, Pak. Ayo, siapa dulu? Asa, boleh? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ya. Udah? Udah. Oke. Betul ya yang tadi Asa sampaikan bahwa laporan keuangan merupakan catatan yang memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan yang mana terjadi dalam suatu periode akuntansi. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa ada beberapa bentuk atau beberapa macam laporan keuangan khususnya pada perusahaan jasa. Nah, ada yang bisa menyebutkan? Tadi Asa sudah menyebutkan pengertiannya, mungkin yang lain bisa menyebutkan apa saja macam-macam laporan keuangan pada perusahaan jasa. Ayo. Saya kasih kesempatan. Ya, Sonia, silahkan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan, ya itu, 3 itu. Sejauh ini sudah benar, cuma kurang 2. Nah, yang 2 itu apa lagi? Laporan arus kas. Sama? Catatan lain-lain. Iya. Bukan catatan lain-lain namanya. Iya, tadi Herin menambahkan laporan arus kas, dan yang kelima itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, kelima laporan ini biasanya kalau perusahaannya sudah lumayan besar gitu ya, insya Allah biasanya 5 laporan ini sudah ada. Tapi untuk tataran kecil seperti bengkel ataupun salon itu kan masih apa namanya, masih UMKM ya, masih sederhana gitu. Jadi yang paling pokok ada 3 laporan keuangan tadi. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan neraca atau posisi keuangan.
Nah, untuk macamnya sebenarnya ada 5 tadi. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca atau posisi keuangan. Yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Oke. Kita lanjut kepada, sudah tahu ya macam-macamnya untuk macam-macam laporan keuangan. Kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu laporan laba rugi. Mungkin sebelumnya saya tanya lagi buat teman-teman yang tadi belum berkontribusi untuk berbicara gitu ya, bisa speak up gitu teman-teman. Apa yang disebut dengan laporan laba rugi? Pasti teman-teman sudah membacakan tadi malam, atau lupa, atau belum? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu laba rugi? Ya, Ines. Laporan laba rugi adalah laporan yang dihasilkan pada satu periode buku yang menyajikan seluruh pendapatan dan biaya perusahaan dan menghasilkan laba bersih atau rugi. Udah, Ines? Ya. Ya, betul sekali. Jadi, laporan laba rugi itu merupakan laporan atau catatan yang menampilkan pendapatan, kemudian beban, yang mana dikalkulasi akan menghasilkan laba atau rugi perusahaan pada suatu periode. Nah, laporan laba rugi ini bisa menunjukkan kegiatan operasional dari suatu perusahaan, yang mana apakah kegiatan itu bekerja baik ataupun tidak baik. Nah, untuk komponen pada laporan laba rugi itu ada beberapa. Yang pertama adalah pendapatan usaha. Pendapatan usaha atau pendapatan yang berkaitan dengan usaha perusahaan yang terkait, seperti itu. Kemudian yang kedua ada beban operasi atau operating expenses. Ini beban yang berkaitan langsung dengan usaha utama dari perusahaan jasa tersebut. Kemudian ketiga ada pendapatan di luar usaha atau other income. Ini pendapatan tapi tidak berkaitan langsung dengan usaha utama dari perusahaan jasa tersebut. Misalkan kita kemarin mengerjakan soal mengenai bengkel motor Bayu, yang mana usaha utamanya adalah reparasi ataupun servis motor. Ketika teman-teman mendapati pendapatan sewa misalkan ya. Nah, maka pendapatan sewa itu tidak termasuk ke dalam pendapatan usaha, karena bengkel motor ini tidak bergerak di bidang sewa menyewa motor misalkan. Tapi usaha utamanya adalah servis dan servis dan reparasi, seperti itu. Nah, kemungkinan misalkan pendapatan sewa itu didapatkan dari mana? Misalkan kemungkinan didapatkan dari si pemilik bengkel itu mempunyai ruko yang mana bersebelahan dengan bengkelnya. Misalkan ruko tersebut disewakan, kemudian mendapatkan pendapatan sewa, maka itu bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan bengkel tadi, yang mana pendapatannya dipisah menjadi pendapatan di luar usaha. Nah, teman-teman, ada yang bisa menjelaskan bagaimana perbedaan antara bentuk-bentuk laporan laba rugi yang ada dua ini? Kan kita tahu bahwa bentuk laba rugi atau laporan laba rugi kan ada dua. Yang pertama single step, kemudian yang kedua adalah multiple step. Nah, ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan bagaimana perbedaan antara single step dan juga multiple step? Perbedaan laporan laba rugi enggak jelas Pak. Lalu. Gimana? Bentar. Oke. Yang lain barangkali ada yang mau menjelaskan?
Oh ya, nanti kalau misalnya mau menjelaskan bisa menyebutkan nama terlebih dahulu ya, supaya saya juga tidak bingung karena ini namanya juga ada yang tidak sesuai. Kodil ini siapa? Saya Arya Restu Fadila, Pak. Riana? Arya Restu Fadila. Maaf, tidak terdengar. Arya Restu Fadila. Oh, Arial. Bentuk Oke. single step atau langsung. Seluruh pendapatan hasil dari penjualan dikelompokkan dan dijumlahkan. Seluruh Oke. beban dikelompokkan. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Hasil selisihnya Oh. merupakan bersih. Udah toh, Pak? Terus yang multiple lagi udah belum toh. tadi? Multiple strap itu pada akun pendapatan. Oh iya, strap salah, Pak. Iya. Akun pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Pendapatan dan beban usaha disajikan pada bagian pertama. Setelahnya adalah penyajian pendapatan dan beban di luar usaha. Betul. 100 ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman semuanya bahwa oleh Arial ya, tadi namanya Arial. Arya, Pak. Oh, Arya, oke. Yang dijelaskan Arya benar ya. Jadi bentuk perbedaan antara bentuk single step dengan multiple step adalah tadi yang single step itu langsung. Jadi pendapatan tidak dibedakan. Jadi disatukan di jumlah semuanya ya. Misalkan tadi ada pendapatan jasa bengkel, kemudian pendapatan sewa, kemudian pendapatan bunga misalkan ya. Jadi kalau di single step itu digabung semuanya. Begitu juga dengan beban juga digabung, tidak dibedakan antara beban usaha ataupun beban di luar usaha. Kemudian nanti terakhir ada laba bersih dari pendapatan dikurangi beban, laba atau rugi bersih. Kemudian untuk yang multiple itu dibedakan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha, beban usaha dan juga beban di luar usaha. Untuk pendapatan usaha dan beban usaha, nanti ketika dikalkulasikan akan menghasilkan laba usaha atau rugi usaha. Kemudian, begitu juga dengan yang pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha, nanti akan menghasilkan laba atau rugi di luar usaha. Nah, nanti laba atau rugi itu dijumlahkan menjadi laba atau rugi bersih. Seperti itu ya. Kira-kira untuk formatnya bisa dibayangkan atau tidak? Atau barangkali teman-teman sudah mencari literatur lain tadi malam seperti itu? Ayo jangan krik-krik. Ini di video. Ayo kameranya dibuka ya, jangan malu-malu. Ini saya ngambil buku catatan sebentar. Halo. Iya. Maaf ya kalau berisik ya, ini karena ada teman-teman. Tadi yang sudah mencoba untuk menjawab siapa saja ya? Saya lupa. Teresia, kemudian Sonea. Herin juga sudah ya tadi ya? Herin sudah belum, Herin? Asa? Cuma nambahi punyanya Sonea. Iya, nggak apa-apa. Arya? Teresia, Sonea, Herin, Arya. Inas? Asa. Iya, Asa udah. Udah ya? Yang benar itu ada apanya? Ada burung-burung. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana ya?
Sampai multi step. Oke. Sampai contoh-contoh bentuknya. Iya. Single step sama multi step. Multiple step maksudnya. Nah, ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Tidak ada? Kalau belum kita lanjut. Nggak apa-apa ya, nggak usah malu-malu, bisa nanya aja. Kemudian yang selanjutnya ini laporan perubahan ekuitas atau Statement of Owner's Equity. Kalau di perusahaan PT itu namanya laporan laba ditahan. Kayak gitu ya. Nah, untuk komponennya ini ada modal awal, kemudian laba atau rugi dari perusahaan, pengambilan pribadi atau prive ya, sama modal akhir. Nah, laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang menggambarkan atau menampilkan perubahan ekuitas atau modal dari perusahaan pada suatu periode tertentu yang mana dapat mengalami perubahan karena kegiatan operasional. Ya, jadi jika melihat format dari laporan perubahan ekuitas, teman-teman bisa melihat di sini ada nama perusahaan, kemudian nama laporannya, laporan perubahan ekuitas, dan juga periodenya. Untuk laporan laba rugi juga sama tadi ya, untuk headernya atau awalan atau atasannya atau kopnya itu formatnya sama dengan laporan perubahan ekuitas. Jadi formatnya nama perusahaan, kemudian nama laporannya, kemudian periodenya itu untuk periode yang berakhir pada tanggal akhir periode tersebut. Kenapa? Karena laporan perubahan ekuitas ini merupakan apa istilahnya? Dalam suatu periode ya, bukan pada saat tertentu saja. Jadi mengapa nama periodenya itu untuk periode yang berakhir pada, atau kalau teman-teman menemui juga ada untuk tahun yang berakhir atau untuk periode yang berakhir, karena satu periode kan biasanya 1 tahun ya, seperti itu. Nah, untuk formatnya seperti yang ada di PowerPoint, kalau misalnya nggak kelihatan bisa di zoom ya, itu ada modal awal, kemudian laba atau rugi bersih, pengambilan prive. Nah, dari laba rugi bersih, kemudian pengambilan prive, itu nanti dikalkulasi apakah menambah modal ataupun mengurangi modal perusahaan. Nah, kalau sudah dikalkulasi dan ditemukan apakah menambah atau mengurangi modal, barulah dikalkulasikan dengan modal awal. Nah, kemarin yang sudah mengerjakan modalnya itu berkurang atau bertambah? Saya ketemunya berkurang. Ya, sebenarnya benar ya. Jadi memang berkurang karena prive-nya terlalu besar ya. Terlalu besar dari labanya. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke laporan yang selanjutnya? Barangkali ada yang mau bertanya berkaitan sama laporan perubahan ekuitas. Ada yang belum dipahami seperti itu? Saya baru. Assalamualaikum. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul ilmi, baru datang ya? Ya nggak apa-apa, nanti bisa menyesuaikan langsung atau bisa menonton siaran ulang. Ya, rekamannya nanti insya Allah akan dibagikan di YouTube gitu ya. Oh ya, menginformasikan untuk teman-teman dan juga barangkali teman-temannya yang belum masuk ya, karena ini baru 32, lumayan ini banyak ya. Barangkali ada yang belum datang, nanti bisa menonton siaran ulangnya di YouTube. Nanti insya Allah akan saya bagikan di YouTube channel gitu ya, biar teman-teman bisa menyaksikan, karena nanti di akhir pertemuan ini akan ada presensi sekaligus kuis, yang mana kalau teman-teman tidak mengikuti dari awal, barangkali teman-teman tidak bisa mengerjakan kuis tersebut. Seperti itu ya, karena kuisnya juga akan menjadi
penilaian teman-teman semuanya. Seperti itu. Untuk yang baru datang bisa on cam ya, jangan lupa. Kemudian siapkan alat tulis untuk nanti kita latihan soal. Kita lanjut kepada laporan yang selanjutnya. Apa kira-kira? Ada yang bisa menebak? Halo. Apa Ines? Posisi keuangan neraca. Yap, betul. Posisi keuangan. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa diulangi nggak, Pak, pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan atau neraca? Laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dilakukan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, misalnya kekayaan, kewajiban, dan modal. Iya, betul. Arya ya. Kameranya bisa dibuka ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kita ini apa namanya dibuka. Oke. Sama jangan baca tadi. Kalau bisa ini ya. Bisa memahami apa yang dimaksud dengan laporan-laporan keuangan. Oke, betul tadi yang disampaikan sama teman-temannya kalian si Arya ini. Arya. Bahwa laporan keuangan, posisi keuangan itu menggambarkan posisi keuangan yang mana di dalamnya ada akun-akun real atau akun aset, kemudian liabilitas, dan juga ekuitas pada saat tertentu atau pada tanggal tertentu. Jadi bedanya dengan laporan-laporan yang sebelumnya yang mana untuk satu periode yang berjalan, kalau laporan neraca atau posisi keuangan itu hanya pada saat tertentu. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa neraca itu setiap harinya itu berubah-ubah. Ya, karena ada transaksi seperti itu. Jadi neracanya setiap hari berubah-ubah. Makanya kalau dalam laporan posisi keuangan ini nanti formatnya seperti ini. Kelihatan ya? Iya. Halo, kelihatan? Kelihatan. Oke. Ini ada laporan posisi keuangan, komponennya aset, liabilitas, ekuitas pada saat tertentu. Nah, untuk formatnya, ini teman-teman ada yang di-mute ya, minta tolong. Nah, untuk formatnya ini seperti laporan keuangan pada biasanya terdapat nama perusahaan, tinggal Bayu Motor ya yang kemarin dikerjain sama teman-teman. Kemudian nama laporannya, laporan posisi keuangan, sama periodenya per 31 Desember 2018. Karena laporan posisi keuangan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, bukan pada suatu periode gitu ya. Tapi pada saat tertentu, pada saat tanggal 31 Desember 2018. Nah, untuk bentuknya ini ada dua. Apa saja coba? Ini saya biar nggak kelihatan. Ayo, ada yang bisa membantu saya? Kira-kira bentuk posisi keuangan ada berapa? Ada dua ya? Ada dua, Pak. Ya. Siapa yang jawab? Siapa yang mau jawab? Staffel sama skonto. Staffel sama skonto. Ini siapa ini yang jawab? Tapi kelihatan, Pak. Iya ya. Kan baru satu yang kelihatan, belum semuanya. Iya, jadi bentuknya itu ada dua.
yaitu skontro sama stafel. Nah, ada yang bisa membedakan tidak antara stafel sama skontro? Ayo. Stafel itu memanjang ke bawah. Teresia. Ya, Teresia, stafel memanjang ke bawah. Kalau skontro itu ke samping. Iya, kanan kiri gitu ya. Iya. Nah, iya betul tadi yang disampaikan sama Teresia. Teman-teman yang lainnya juga nanti bisa ikut menjawab ya. Jangan orang-orang ini doang karena dari tadi orangnya cuma Teresia, Sonea, Asa, dan yang lainnya. Yang lainnya bisa ikut aktif untuk menjawab ya. Betul tadi yang dikatakan sama Teresia ada dua, stafel sama skontro. Stafel itu memanjang dari atas sampai bawah. Jadi aset, kemudian liabilitas, kemudian ekuitas itu memanjang dari atas sampai bawah. Nah, sedangkan untuk skontro itu menyamping atau kiri kanan gitu ya. Yang kiri tangan kiri teman-teman ya, tangan kiri teman-teman itu bagian aset atau aktiva, kemudian bagian kanannya itu bagian pasiva atau liabilitas dan ekuitas. Bisa dipahami ya. Untuk formatnya juga hampir sama, teman-teman. Mempelajari ini ya, mempelajari aset kemudian liabilitas di mata pelajaran akuntansi keuangan tidak? Mempelajari ya? Ya, nanti di sana juga akan dipelajari tentang jenis-jenis aktiva, jenis-jenis aset yang ada aset lancar, kemudian aset tetap, ada aset tak berwujud gitu ya, menakutkan sekali tidak berwujud gitu. Kemudian ada liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, ataupun ekuitas, seperti itu. Nah, sudah untuk 3 laporan keuangan, satu lagi sebelum kita masuk ke latihan soal, ini akan saya jelaskan sedikit mengenai laporan arus kas. Ini yang skontro, ini stafel. Nah, laporan arus kas perlu teman-teman ketahui bahwa laporan arus kas ini merupakan laporan yang mana menggambarkan arus kas perusahaan mulai dari arus kas masuk, kemudian arus kas keluar dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk pencatatan arus kas pada suatu perusahaan ini dibagi menjadi 3 aktivitas atau istilahnya arus kas ini ada 3 aktivitas yang mana menyebabkan adanya arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan juga yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Jadi setiap aktivitas itu ada inflow sama outflow-nya, ada arus kas masuk dan juga arus kas keluarnya. Untuk aktivitas operasi berarti aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas utama perusahaan. Misalkan tadi bengkel gitu ya, berarti keluar masuknya kas itu berarti berasal dari pendapatan atas jasa ataupun pembayaran beban-beban yang berhubungan dengan aktivitas operasi. Itu aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian aktivitas investasi berarti arus kas itu berasal dari aktivitas investasi yang mana bisa berupa investasi aset tetap, kemudian investasi saham, uang muka atau pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, dan juga pembayaran kas berhubungan dengan kontrak atau apa istilahnya, kayak semacam perjanjian gitu ya. Intinya kegiatan investasi yang paling mudah adalah yang aset tetap gitu ya, misalkan beli tanah ataupun beli kendaraan. Mohon maaf bisa di-mute ya. Beli tanah, beli kendaraan, atau beli
aset-aset tetap yang lain ataupun bisa investasi melalui saham. Kemudian yang ketiga ini adalah aktivitas pendanaan atau pembiayaan arus kas perusahaan. Nah, aktivitas pembiayaan atau pendanaan ini merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan sumber dan pembayaran perusahaan. Iya, pembayaran perusahaan. Sumber dan pengeluaran modal perusahaan. Jadi dari mana teman-teman ataupun dari mana perusahaan itu mendapatkan uang, misalkan dari utang bank misalkan gitu ya. Kan kalau mau membuka usaha kan pasti kita membutuhkan modal, kemudian membutuhkan utang juga untuk membeli aset-aset. Jadi uangnya dari situ, misalkan dari investasi pemilik, dari modal pemilik, ataupun dari utang bank, misalkan utang bank yang jangka panjang gitu ya. Itu untuk pendanaan perusahaan, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Nah, untuk suaranya tadi masuk nggak? Masuk. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ini formatnya seperti ini ya, di tampilan PowerPoint. Seperti biasa, nama perusahaan, kemudian nama laporan, kemudian periode. Kemudian dibedakan antara ketiga aktivitas perusahaan. Arus kas dari ketiga aktivitas perusahaan. Yang pertama aktivitas operasi, investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Nah, nanti di kalkulasikan, maka akan diketahui arus kas bersih sebesar sekian, seperti itu. Yang nanti juga nilai arus kas ini muncul di mana? Nilai saldo kas muncul di mana? Di laporan apa? Selain laporan arus kas. Halo? Muncul di mana selain di arus kas? Saldo kas. Ayo, muncul di mana? Betul. Siapa tadi yang jawab? Siti Nurhadiza. Ya. Betul, muncul di laporan posisi keuangan. Karena tadi kita mempelajari bahwa di laporan posisi keuangan itu terdapat apa saja? Aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Yang mana kas merupakan salah satu dari aset lancar. Ya. Oke, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke latihan soal. Habis ini ada pelajaran lagi atau tidak? Halo? Ada, Pak. Kalau pelajaran Pak. Ada. Jam berapa? Kalau mid ada. Oh, kalau meet nggak ada. Oke, mungkin kita akan sedikit ini ya. Kita percepat saja. Teman-teman bisa menyiapkan bukunya sama alat tulis. Kameranya jangan lupa dibuka biar saya juga melihat wajah teman-teman semuanya yang cantik-cantik jelita ini ya. Karena ini perempuan semua, nggak ada cowoknya. Masya Allah. Oke. Ini PowerPoint. Ada cowoknya satu, Pak, tapi belum bangun. Udah masuk belum? Belum bangun ya? Ya Allah. Oke, kita latihan untuk membuat laporan keuangan. Kita pagi ini akan membuat 3 laporan keuangan. Laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Datanya bisa dibuka ya teman-teman yang kemarin, atau bisa nonton lewat sini juga nggak apa-apa.
Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Kelihatan ya, teman-teman? Oke. Kelihatan. Data menunjukkan perusahaan jasa Sofi Salon. Neraca saldo setelah penyesuaian. Ingat, ini neraca saldo setelah penyesuaian. Berarti sudah bisa kita gunakan untuk membuat laporan keuangan. Ya. Nah, pada neraca saldo setelah penyesuaian ada beberapa akun dari kas sampai beban. Nah, teman-teman semuanya saya minta untuk membuat laporan keuangan. Kita bareng-bareng selama berapa menit ini kira-kira untuk membuat laba rugi terlebih dahulu. Gak usah digarisi ya, tinggal langsung buat aja karena laporan keuangan. Jangan lupa formatnya, nama perusahaan, kemudian nama laporan, periodenya, dan juga akun-akun yang berkaitan. Sudah siap semuanya? Dipersiapkan terlebih dahulu ya. Halo? Kok jadi krik-krik sih? Suara saya masuk ya? Masuk. Oke. Masuk, Pak. Kameranya jangan lupa di-on-kan. Oke, kita tidak balapan, jadi santai saja teman-teman mengerjakan. Kita kasih waktu berapa menit ya kira-kira ya? 6 menit wes buat laporan keuangan. Ini neracanya kelihatan kan ya? Oke, laporan keuangannya bentuknya multiple step. Ya. Bentuknya multiple step. Bisa dimulai dari sekarang. Nah, karena ini ada pendapatan. Pak, Ya. besarin lagi. Kayaknya kalau misalnya dibesarin dari sini kan. Dewe kan iso. Ya, di zoom sendiri bisa. Saya coba ya. Nggak bisa. Di zoom sendiri bisa nggak? Bisa. Oke. Bisa. Ya, silahkan bisa dikerjakan untuk membuat laporan laba rugi. Oke. Laporan laba rugi, jangan lupa. Diperhatikan karena menggunakan multiple step, pendapatan usaha dan juga pendapatan di luar usaha. Untuk kasus ini kita anggap saja bahwa pendapatan sewa ruko dan juga pendapatan bunga itu merupakan pendapatan di luar usaha. Beban bunga juga beban di luar usaha. Itu ya. Bisa dibuat. Silakan. Ayo, semuanya bisa ikutan membuat. Kameranya jangan lupa dibuka ya. Santai saja. Yang sudah selesai bisa diam saja dulu.
Bagaimana? Sudah selesai? Aduh. Halo, bagaimana? Sudah selesai, teman-teman? Sepertinya belum ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita bahas bareng-bareng ya. Sofi Salon. Laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Iya. Ini sudah kelihatan ya? Laporan keuangannya sudah kelihatan belum? Oke. Sudah, Kita Pak. bareng-bareng ya. Kita isi bareng-bareng. Yang pertama apa? Penghasilan. Pendapatan C. Pendapatan ya. Pendapatan jatuh. Pendapatan. Usahanya apa saja? Beban. Kopas aja lah ya. Beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan juga beban listrik, air, telepon. Karena kita menggunakan multiple step, berarti kita bedakan antara pendapatan dan beban usaha, dan juga pendapatan dan beban di luar usaha. Oke. Untuk pendapatannya 45.600 dulu ya. Ini Tapi nah, bebannya berapa itu coba didiktekan? Atau saya kopas aja nggak apa-apa ya, biar cepat. 12 juta. Yang lain. Renandita, Devi, Aulia. Oke. Sabila, Alinda. Sebelah beban berapa? Beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan juga beban listrik, air, telepon. Berapa teman-teman?
Berapa? Ada yang bantu menghitungkan? 43.350.000. Ini dalam kurung ya, karena mengurangi. Ayo Julika, Rizka, Fatimah, Hamzah, diambil dulu juga. Coba ambil dulu. 45.680 dikurangi 43.350. Hasilnya laba 2.330.000. laba usaha sebesar 2.000. 20. Berapa? 2.330.000. Oke. 2.330.000. Ini laba usahanya. Kemudian kita beralih pada pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha. Ada apa saja? Sewa. Pendapatan oke. Kemudian luar usaha. terkait dengan Oke. Pendapatan sewa ditambah pendapatan bunga. Pas ke sini. Jumlahnya 13 juta 235 ya. 25.000. Oke. Untuk beban bunganya 375. Di sini aja. Laba di luar usahanya berapa? Halo? Halo? Ya, gitu ya. Oke, tinggal setelah kita menemukan laba usaha dan juga laba di luar usaha, maka laba bersihnya kita jumlah. Tambah 2.336. 15 juta 190. Bagaimana? Mudah? Halo? Kok jadi sepi gini? Kelihatan ya hasil laporan ini? Teman-teman kayak gini juga nggak? Halo? Tadi ada yang ngomong nggak sih?
Kayaknya agak susah sinyalnya ya, jadi. Tapi insya Allah ini gambarnya kelihatan. Oke, kita lanjut ke laporan selanjutnya. Kita sudah mengantongi laba bersih sebesar berapa tadi? 15.910.000 rupiah. Nah, sekarang kita lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas. Nah, silakan teman-teman bisa membuat laporan perubahan ekuitas sesuai dengan format yang tadi kita pelajari bersama. Saya kasih waktu laporan perubahan ekuitas, insya Allah gampang lah ya. 5 menit saja. Nanti kita juga akan bareng-bareng mengerjakan di sini. Saya tulis dulu biar enak. Oh ya, ini neraca saldonya tadi lupa. Nggak di ini. Atau barangkali teman-teman sudah memfoto ya tadi ya? Atau belum? Ini konsentrasi sekali mengerjakannya, sampai saya nanya nggak ada yang jawab. Oke, yang sudah boleh bisa ini ya, mendikte saya untuk membuat laporan perubahan ekuitas. Tenang, nanti dapat tambahan nilai insya Allah. Murah hati sekali ya ini ngasih nilai. Yang di sini ada yang belum mengerjakan tugas yang kemarin? Paling lambat hari ini ya. Saya belum selesai, Pak. Ya, segera diselesaikan. Yes. Sip. Kameranya Deadline-nya hari ini jam berapa, Pak? sampai jam 23.59. Oke, Pak. Makasih. Oke, ya sama-sama. Bagaimana laporan perubahan ekuitas sudah? Udah. Oke, silakan. Insya Allah udah. Waktunya udah 1 jam. Jeh, Bu. Ya, Bu, bentar. Satu lagi. Ya. Bentar, Bu, bentar. Oke, untuk laporan perubahan ekuitas, saya tulis ya. Formatnya seperti biasa, nama perusahaan, nama laporan, periode, kemudian akun-akun yang berkaitan. Pertama, modal awal Sofi. Modal awalnya ada 300 juta. Oke. Pak, biar didiktein aja enggak apa-apa. Minta tolong ya. 300 juta. Laba bersihnya tadi 15 juta 190. 15 juta 190 apa 190. Oke. 190. Drive-nya 150.000.
Terus penambahannya berarti Ada. 150.000 beneran ya? Nanti Pak Bapak nambah gimana, Pak? Rp1.500.000, Pak. Bukan. 12 juta. 14. 14 sih. Berapa? 15.040.000. Belum. Price-nya Yang price-nya 150.000. 1.500.000. 1.500.000. Tambahan modalnya jadi 12 juta. Oh ya Allah, maaf banget. Berapa teman-teman? Rp13.290.000. Yakin. Benar enggak? 13.690. Oh iya 600. Modal akhirnya gampang lah ya. 313.690. Oke, seperti itu. Bisa semuanya ya. Oke, terakhir kita buat laporan posisi keuangan, bentuknya stafel. Stafel yang bagaimana? Yang lurus. Ada yang dari atas ke bawah gitu ya. Silakan bisa dibuat. 5 menit saja. Neracanya Pak. Kenapa? Nih neracanya. Kalau tidak saya bukakan dulu ya. Jangan berisik. Ya. Bagaimana sejauh ini, ada kendala atau kesulitan dalam mengerjakan laporan keuangan? Belum ada ya, insya Allah ya.
Bagaimana? Sudah? Bentar, Pak. Oke. Sampai 9, 11 wis. Oke, insya Allah sudah ya. Kita buka bareng-bareng biar lebih cepat. Ini saya sudah buat kuinernya. Mana ya tadi ya? Di sini jadi ini, jadi jelek. Nah, agak nggak kelihatan. Dari sini aja wis. Ini saya tampilkan untuk hasil laporan posisi keuangan ya. Sebentar. Nah ini. Ya, ini untuk laporan posisi keuangan. Formatnya nama perusahaan, nama laporan posisi keuangan. Kemudian tanggal laporan itu dirilis per 31 Desember 2018. Kemudian kita masuk ke akun-akun yang berkaitan. Ini ada aset lancar. Aset lancar ini terdiri atas kas, kemudian piutang usaha, kemudian perlengkapan. Ini bisa ditangkap ya tampilan Word-nya? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Ya, bisa di zoom kalau misalkan belum kelihatan. Aset lancar ada kas sebesar 40.800.000, piutang usaha 15.600.000, perlengkapan 14 juta saja. Totalnya 70.400.000 rupiah. Untuk aset tetap ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, gedung, akumulasi penyusutan gedung. Jumlahnya atau total aset tetapnya ada 820 juta. Total aset dari total aset lancar dan total aset tetap sejumlah 890.400.000 rupiah. Kemudian kita turun ke bawah ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri atas total lancar, utang lancar maksudnya. Ada dua, yang pertama utang usaha dan juga pendapatan diterima di muka. Kemarin yang teman-teman sempat mengerjakan soal gitu ya, kan ada pendapatan diterima di muka. Nah, itu masuknya bukan pendapatan jasa, bukan masuk ke laba rugi, tapi masuk ke laporan posisi keuangan bagian liabilitas. Karena pendapatan diterima di muka itu dihitung sebagai utang melalui pendekatan neraca. Ya, kemudian total utang lancar ada 676.710. Dan modal Sofi tadi
yang kita ambil dari dari laporan perubahan ekuitas. Modal akhirnya Rp313.690.000. Total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp890.400.000. Balance antara aset dengan total liabilitas dan ekuitas. Sampai sejauh ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana menyusun laporan keuangan? Halo? Mudah ya, insya Allah ya. Oke. Jadi alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran sampai ini lebih dari 1 jam ya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya yang sudah membersamai, yang sudah ikut bersama, belajar bersama. Sebelumnya mohon on cam kita foto terlebih dahulu ya. Oh, iya, bentar. Oke. Kak Yude, nanti boleh minta PPT yang awal tadi, Ndek. Boleh. Nanti saya bagikan di grup ya. Iya, Pak, makasih. Oke, foto dulu. Ini insya Allah kelihatan semuanya ya. Herin Oke, kok on cam. bednya beda. Kenapa? Ya. Nggak apa-apa. Kan yang kelihatan cuma ini, kerudungnya doang. Sing tangi turu. Ayo, on cam dulu semuanya. Mana nih Gaby nih? Ayo ini siapa yang dulu? Wajahku tuh soal. Irina Luisa. Bentar, Lisa Pak. Nadia, oke. Irina Luisa, Devina. Ini fotonya formal dulu ya. Nanti yang bebas habis ini. Udah siap semuanya? Yuk. Bentar. 1, 2, mana sih screen? 3. Kayak masih. Soalnya udah keluar. Baik biasa. 1 kali lagi. Bentar. Satu lagi ya. Awas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dan live dulu karena ini ada link presensi. Akan saya bagikan melalui ruang ya. Iya. Ini direkam tahu. Oke. Saya ketikkan dulu ya. Jangan keluar dulu. Bit.ly /. Linknya sudah saya bagikan melalui room chat. Itu ada presensi sekaligus kuis. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa menjawab kuisnya ya.
Oke, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya. Kita ketemu insya Allah Sama-sama, Pak. di pertemuan selanjutnya. Minggu depan insya Allah kita akan minggu depan insya Allah kita akan membahas, ya sama-sama. Minggu depan insya Allah kita akan membahas jurnal penutup dan neraca saldo penutupan. Oke, bisa dipersiapkan, teman-teman bisa mempelajarinya dari sekarang. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing tesangi turu rap. Ini Kapsek kabeh. Maaf ini nggak jelas ya orangnya. Jangan Bapak.